Salam rekan portal. Jumpa lagi dengan channel yang edukatif dan kreatif ini. Pada saat ini saya sedang berada di rest area 429A yang lokasinya masih berada di sekitar Kota Semarang. Rest area 429 ini hanya 10 menit dari Kota Semarang ke arah Solo, Jawa Tengah. Jadi kalau 3 episode yang terakhir kemarin kita sudah jalan-jalan ke Gereja Belenduk, kemudian ke Lawang Sewu, dan juga ke Klenteng Sampokong. Ketiga lokasi itu kenapa saya pilih? Karena berhubungan dengan transportasi. Gereja Belenduk berada di Kota Lama yang lokasinya kurang lebih hanya 2-3 km dari Pelabuhan Tanjung Emas. Yang kita ketahui sendiri, Pelabuhan Tanjung Emas dahulunya dikreasikan oleh orang-orang Belanda untuk kegiatan bongkar muat. Sehingga terbentuklah Kota Lama yang juga menjadi tempat Gereja Belenduk saat ini, sampai dengan saat ini. Kemudian Lawang Sewu juga memiliki arti penting dalam transportasi karena dulunya merupakan kantor dari perusahaan jawatan kereta api. Nah, kemudian Klenteng Sampokong juga memiliki arti penting dalam sejarah transportasi Indonesia karena keberadaannya tidak lepas dari perjalanan Laksamana Cheng Ho. Nah, kembali lagi ke pokok kuliah kita. Saat ini kita akan membahas materi yang keempat mengenai pengangkutan melalui darat. Jadi setelah kita mempelajari apa itu freight forwarding, apa itu pengetahuan mengenai muatan dan kemasan, sekarang kita akan membahas bagaimana muatan tersebut diangkut melalui darat. Jadi kalau dilihat di layar belakang saya ini adalah tol ya. Tol Semarang arah ke Solo. Jadi jangan khawatir, saya mengambil gambar di area atau lokasi yang aman ya, tidak mengganggu aktivitas lalu lintas, juga aman bagi saya sendiri. Baiklah, sebelum kita membahas, keberadaan rest area juga menjadi penting dalam transportasi darat ya. Karena rest area ini merupakan tempat persinggahan atau tempat peristirahatan bagi perjalanan melalui moda transportasi darat dalam jarak yang sangat jauh. Jadi di rest area ini coba nanti kita lihat apa-apa saja fasilitas yang tersedia di dalamnya, yang nantinya akan menunjang untuk kegiatan peristirahatan bagi para pengguna moda transportasi darat, yaitu jalan raya. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan kita mengenai pengertian dan pemahaman mengenai pengangkutan, marilah kita lihat dulu fasilitas-fasilitas yang ada di rest area 429. Salah satu fasilitas yang penting adalah kafetaria ya. Fasilitas yang penting juga adalah toilet. Nah, di sampingnya juga ada kafetaria lagi, Pujasera, area KM 429. KM 429 ini merupakan salah satu rest area yang cukup menarik ya. Karena lokasinya
cukup indah. Nah, kemudian fasilitas yang lain yang dimiliki di sini adalah masjid, salah satu kedai kenamaan juga ada di rest area 429. ATM Center, fasilitas yang penting juga adalah SPBU. Nah, seperti dilihat di depan banyak sekali truk-truk angkutan darat yang menggunakan fasilitas rest area sebagai tempat beristirahat. Jadi keberadaan rest area ini sangat penting bagi transportasi darat. Bismillahirrahmanirrahim. Materi keempat, pengangkutan moda transportasi darat. Chapter yang ke-8, pendahuluan pengangkutan. Ada 3 pokok bahasan. Kita akan membahas pengertian dari pengangkutan, kemudian juga hukum pengangkutan, dan juga dokumen pengangkutan. Pengertian pengangkutan. Pengangkutan berasal dari kata angkut yang artinya bawa atau muat dan kirimkan. Selanjutnya menurut Sution Usma Aji tahun 1991, pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu dengan selamat tanpa berkurang jumlah dari barang yang dikirimkan. Sedangkan pihak lainnya, pengirim atau penerima, berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut. Menurut Purwosucipto tahun 2000, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Jadi pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim dan atau penumpang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD Indonesia tidak dijumpai definisi pengangkut kecuali untuk pengangkutan laut. Tetapi apabila dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, maka pengangkut adalah pihak yang mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang atau penumpang dan atau barang atau muatan, sehingga pengangkut adalah penyelenggara pengangkutan. Sehingga definisi pengangkut secara sederhana adalah pihak penyelenggara pengangkutan. Selanjutnya, hukum pengangkutan. Azas-azas hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan. Yang pertama adalah azas
hukum yang bersifat publik, yaitu adalah yang menjadi landasan hukum pengangkutan serta berlaku dan berguna bagi semua pihak. Ada beberapa azas yang bersifat publik. Yang pertama, azas manfaat, yaitu dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan negara. Kemudian juga azas kepentingan umum, yaitu mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas. Yang selanjutnya adalah azas adil dan merata, yaitu dapat memberikan pelayanan dengan biaya yang terjangkau. Kemudian azas seimbang, yaitu keseimbangan antara kepentingan pengguna dan penyedia. Jadi antara kepentingan pengangkut dan pihak pengirim atau penumpang. Kemudian selanjutnya, azas percaya pada diri sendiri, yaitu berdasarkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Jadi harus berlandaskan pada azas yang percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemudian juga azas usaha bersama. Selain percaya diri sendiri, juga azasnya adalah azasnya dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan usaha bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah azas keterpaduan, yaitu satu kesatuan yang saling menunjang antara intra maupun antara moda transportasi. Kemudian yang terakhir adalah azas keselamatan penumpang. Jadi setiap penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan. Kemudian yang kedua adalah azas hukum yang bersifat perdata. Jadi lebih spesifik, kalau tadi publik, yang umum, ini adalah azas yang bersifat hukum yang bersifat perdata, yaitu adalah azas konsekuensi hukum secara perdata yang berlaku antara pengangkut dengan pengirim barang atau penumpang. Ada beberapa azas. Yang pertama adalah konsensual, yaitu terdapat kesepakatan antara para pihak yang menjadi dasar perjanjian. Kemudian yang kedua, azas koordinatif, di mana para pihak memiliki atau mempunyai kedudukan yang setara. Kemudian yang selanjutnya adalah azas campuran. Jadi perjanjian pengangkutan adalah campuran dari 3 jenis perjanjian. Yang pertama, pemberian kuasa, perjanjian pemberian kuasa. Yang kedua, perjanjian untuk penyimpanan barang. Kemudian yang ketiga, perjanjian untuk melakukan pengiriman. Kemudian yang selanjutnya, azas retensi, yaitu kewajiban untuk penyimpanan barang adalah atas biaya pemiliknya atau atas biaya pemilik barang. Kemudian azas yang terakhir adalah azas pembuktian dengan dokumen. Jadi kesepakatan antara pihak harus dibuktikan dengan dokumen angkutan, sehingga dokumen angkutan menjadi satu hal yang penting dalam pelaksanaan pengangkutan. Nah, selanjutnya pengangkutan sebagai sebuah perjanjian. Maka untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu harus ada kata sepakat
antara kedua belah pihak. Kemudian masing-masing pihak cakap atau memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Kemudian yang ketiga, adanya objek perjanjian pengangkutan sebagai suatu hal yang tertentu. Ya. Jadi pengangkutannya itu apakah objeknya terhadap barang atau objeknya terhadap orang atau penumpang. Kemudian adanya tujuan yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan ketertiban umum, undang-undang, dan atau kesusilaan. Jadi harus tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta undang-undang dan kesusilaan, undang-undang yang berlaku dan kesusilaan. Nah, selanjutnya pengangkutan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang atau penumpang adalah hubungan hak dan kewajiban. Jadi karena perjanjian bersifat timbal balik sehingga ada hak dan kewajiban. Ada hak dari pengangkut, ada kewajiban dari pengangkut, ada hak dari penumpang, dan juga ada hak dari pengirim atau penumpang, dan juga ada kewajiban dari pengirim atau penumpang. Sehingga ya, dalam hal ini pengangkut memiliki tanggung jawab tertentu terhadap barang atau kargo untuk disampaikan kepada penerima barang atau sampainya orang penumpang ke tempat tujuannya. Ya, sebagai konsekuensi dari perjanjian timbal balik, tentunya pengangkut memiliki tanggung jawab terhadap barang yang diangkut atau terhadap orang atau penumpang untuk sampai ke tempat tujuannya. Unsur dengan selamat pada perjanjian pengangkutan dapat diartikan bahwa jadi kata dengan selamat ya, yang dimasukkan dalam perjanjian pengangkutan diartikan bahwa bila objeknya barang atau kargo, maka barang-barang tersebut tidak terlambat, tidak rusak, tidak hilang, dan tidak musnah. Sedangkan apabila objeknya orang atau penumpang, maka orang tersebut tidak terlambat, tidak luka, tidak sakit, dan tidak meninggal. Tentunya tidak sakit atau tidak meninggal ini karena proses pengangkutan ya, bukan karena dia sakit atau dia meninggal karena unsur yang terjadi atau diakibatkan oleh dirinya sendiri. Karena dia memang sakit, kemudian meninggal ya. Tapi tidak sakit dan tidak meninggal di sini adalah karena proses pengangkutan atau proses transportasinya. Kemudian berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, apabila dengan selamat dimasukkan sebagai unsur perjanjian, maka apabila terjadian kerugian, maka pengirim atau penumpang dapat menggugat atas dasar wan prestasi. Jadi wan prestasi pengangkutnya. Nah, apabila dengan selamat tidak dimasukkan sebagai unsur perjanjian, maka apabila terjadi kerugian, maka pengirim atau penumpang dapat menggugat, jadi tetap dapat menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum dari si pengangkutnya. Jadi dimasukkan ataupun tidak dalam unsur perjanjian, ya, maka pihak pengirim atau penumpang tetap dapat menggugat kepada pengangkut. Yang selanjutnya adalah teori tanggung jawab, ya, karena perjanjian pengangkutan berkonsekuensi kepada hak dan kewajiban juga tanggung jawab, maka beberapa teori tanggung jawab dalam hukum pengangkutan adalah yang pertama, teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan atau yang disebut liability based on fault theory. Kemudian yang kedua, ada teori tanggung jawab berdasarkan praduga
atau presumption of liability theory. Kemudian yang ketiga adalah teori tanggung jawab mutlak atau strict liability theory. Nah, coba kita lihat masing-masing teori tersebut. Yang pertama adalah teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan atau liability based on fault theory. Teori ini disebut juga tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Ada di pasal 1365 KUH Perdata yang unsur-unsurnya adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Kemudian ada kerugian yang diderita dari penggugat. Kemudian adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian tersebut. Nah, pada teori ini beban pembuktian berada pada pihak yang dirugikan sebagai penggugat, yaitu pengirim atau penumpang. Sehingga pengirim atau penumpanglah yang harus membuktikan kepada pihak pengangkut bahwa pihak pengangkut tersebut memiliki atau ada unsur kesalahan. Kemudian yang kedua, teori tanggung jawab berdasarkan praduga atau presumption of liability theory. Dalam teori ini terjadi pengalihan beban pembuktian, di mana pengirim atau penumpang tidak diwajibkan membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pengangkut. Akan tetapi sebaliknya pengangkut yang harus membuktikan bahwa kerugian atau kecelakaan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Jadi terbalik dari teori yang pertama, karena yang kedua ini berdasarkan praduga atau presumption. Nah, kemudian pengangkut dapat membebaskan diri untuk membayar ganti kerugian kepada pengirim atau penumpang jika yang pertama adalah pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkan adalah oleh hal-hal yang di luar kekuasaan pihak pengangkut atau di luar kekuasaannya, atau yang biasa disebut force majeure. Kemudian yang kedua, jika pengangkut dapat membuktikan pihaknya telah mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian. Kemudian yang ketiga, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukan karena kesalahan pihak pengangkut. Kemudian yang keempat, kerugian itu oleh karena kesalahan pengirim atau kesalahan penumpang itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, teori tanggung jawab mutlak atau strict liability theory. Pada teori ini atau prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul tanpa keharusan pembuktian adanya unsur kesalahan. Tidak adanya pembuktian, maka unsur kesalahan tidak dipersoalkan, sehingga pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun. Jika prinsip ini digunakan, maka dalam dokumen perjanjian harus dinyatakan secara tegas dengan kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini. Jadi jelas dalam dokumen perjanjian harus disebutkan dengan kalimat tersebut. Nah, kemudian prinsip ini tidak diatur dalam perundang-undangan pengangkutan karena tidak mungkin pengangkut dibebani dengan risiko yang sangat berat. Namun jika berarti
Namun tidak berarti para pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian. Karena perjanjian pengangkutan adalah kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga apabila kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan teori ini, sebagaimana disebutkan tadi, bahwa di dalam perjanjian harus dengan tegas disebutkan dengan kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini. Nah, itulah beberapa teori tentang tanggung jawab pengangkutnya. Nah, pembahasan berikutnya dokumen pengangkutan. Jadi dokumen pengangkutan sebagai bagian dari perjanjian pengangkutan dan juga azasnya adalah semua dibuktikan dengan dokumen, maka dokumen pengangkutan menjadi satu hal yang penting. Tahun 1924 di Den Haag, Belanda, diadakan konvensi internasional untuk memberlakukan standar minimum pengangkutan barang komersial melalui laut. Jadi standar minimum pengangkutan barang komersial melalui laut yang menghasilkan The Hague Rules tahun 1924, yang salah satunya adalah standar penerapan dokumen pengangkutan dengan Bill of Lading. Dalam bahasa Indonesia, Bill of Lading sering disebut konosemen. Dan menurut pasal 506 KUH Dagang, konosemen adalah surat yang bertanggal di mana pengangkut menerangkan bahwa telah menerima barang-barang untuk diangkut ke suatu tempat tujuan tertentu dan juga menerangkan dengan syarat-syarat apa saja barang-barang itu diserahkan. Nah, BL atau konosemen diterbitkan oleh pengangkut atau carrier yang isinya mengenai jenis barang apa saja yang diangkut, dan dokumen ini tidak untuk diperjualbelikan, tetapi bisa dijual. Ya, jadi bukan dokumen yang diperjualbelikan, sehingga dia bukan komoditi, tetapi bisa dijual. Yaitu jika ingin menjual isi dari muatan, maka cukup menunjukkan konosemen tersebut dan menjualnya. Nah, sebagai dokumen pengangkutan, fungsi pokok dari Bill of Lading adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai dokumen of receipt atau dokumen penerimaan, yaitu sebagai bukti penerimaan atas barang oleh carrier dari shipper. Untuk selanjutnya, bahwa barang tersebut dibawa carrier ke tujuan tertentu, dan selanjutnya penerimaan barang oleh consignee dari carrier. Kemudian yang kedua adalah dokumen of movement atau dokumen pengiriman, yaitu bukti perjanjian pengangkutan atau pengiriman atas barang yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian atau kontrak angkutan antara carrier dengan shipper. Jadi sebagai dokumen pengiriman. Kemudian yang ketiga, sebagai dokumen of title atau dokumen kepemilikan, yaitu bukti kepemilikan atas barang-barang yang menyatakan bahwa pemegang BL adalah pemilik dari barang-barang yang tercantum pada BL tersebut. Sehingga tanpa BL atau tanpa Bill of Lading, seseorang atau suatu pihak yang ditunjuk tidak dapat menerima barang yang disebutkan dalam BL atau dalam Bill of Lading tersebut. Nah, yang ketiga ini sebagai dokumen kepemilikan. Kemudian para pihak yang tercantum di dalam BL
ada 4 ya. Yang pertama adalah shipper atau consignor, yaitu pihak yang bertindak sebagai pengirim barang atau pihak eksportir kalau untuk perdagangan internasional. Kemudian yang kedua adalah consignee, yaitu pihak yang ditetapkan sebagai penerima barang atau sebagai importir. Kemudian yang ketiga adalah carrier, yaitu pihak yang bertindak selaku pengangkut barang. Kemudian yang keempat adalah notify party atau pihak-pihak yang perlu diberitahukan sehubungan dengan kedatangan barang. Ya, kedatangan barang apabila sudah sampai ke tempat atau ke pelabuhan tujuannya. Selanjutnya, masing-masing dokumen pengangkutan adalah ya, yang pertama untuk angkutan laut disebut Bill of Lading atau biasa disebut BL, atau Ocean Bill of Lading atau Seaway Bill. Contohnya ada pada gambar 1. Kemudian yang kedua, untuk angkutan udara, dokumen pengangkutannya disebut Airway Bill. Contohnya ada pada gambar 2. Kemudian yang ketiga, dokumen pengangkutan untuk angkutan jalan raya disebut Waybill atau Road Consignment Note. Contohnya ada pada gambar 3 nanti. Kemudian yang keempat, dokumen pengangkutan untuk angkutan kereta api disebut Railway Consignment Note. Contohnya ada pada gambar 4. Nah, ini adalah contoh dari Ocean Bill of Lading. Jadi dokumen angkutan untuk angkutan laut. Apabila dilihat di situ ada nama shipper, ada nama pihak consignee, ya. Yang pertama tadi pihak shipper, kemudian pihak consignee, kemudian terdapat notify party atau pihak-pihak yang harus dihubungi apabila barang tersebut sudah sampai di tujuannya. Kemudian juga ada pihak pengangkut atau carrier. Nah, gambar nomor 2 adalah contoh dari dokumen angkutan untuk angkutan udara yang disebut Airway Bill. Jadi kurang lebih format atau isinya kurang lebih hampir sama dengan Ocean Bill of Lading, hanya ada beberapa keterangan-keterangan tambahan yang digunakan sehubungan dengan menggunakan angkutan udara. Nah, kemudian yang ketiga adalah contoh dari Road Consignment Note atau istilah sederhananya dalam bahasa Indonesia adalah surat jalan ya. Jadi dokumen angkutan untuk angkutan darat. Nah, kemudian yang selanjutnya, gambar nomor 4 adalah contoh dari dokumen angkutan yang menggunakan angkutan kereta api atau railway. Yang dokumen angkutannya disebut Railway Consignment Notes. Nah, itulah tadi dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk angkutan laut, udara, darat, jalan raya, ya, dan juga menggunakan kereta api.
Itulah tadi pokok bahasan kita, chapter yang ke-8 mengenai pengertian dan pendahuluan untuk pengangkutan. Kita sudah membahas pengertian-pengertian dari pengangkutan, kemudian juga hukum-hukum dalam pengangkutan, dan juga dokumen-dokumen apa saja yang kita gunakan dalam pengangkutan. Baiklah, tetap di channel ini. Kita akan lanjutkan di materi yang keempat ini mengenai pengangkutan melalui darat, chapter yang ke-9. Sampai ketemu. Salam rekan portal. Tetap sehat dan semangat.